Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini maknya dari sindikat PAU nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap banget. Kopi dari Glik Mang Odong. Wes nih asik nih dari sebentar yang mana nih ya? Gandok-gandola Lembang. Asik. Sedap ya. Kita bahas apa nih? Mau bahas apa nih? Bahas tentang sesuatu ya, tentang SDM sebetulnya. Tapi kita mulai dari sini dulu nih. Saya baru dapat buku namanya Be Global, bangun saatnya Anda mendunia. Bangun saatnya Anda mendunia. Be Global. Ini karangan dari Pak Hora Citra, Bu Juliana Murniati, dan Bu Hana Panggabean. Nah ini ya. Ini kebetulan saya dapat buku ini tuh kebetulan pas lagi mengunjungi tempatnya Pak Hora Citra ini. Kebetulan Pak Horanya lagi nggak ada, tapi saya dapat bukunya. Dapat 2 buku rasanya ya. Tapi ini buku yang pertama yang saya baca. Ya, baru mulai bacanya juga. Satunya lagi sebentar. Nah ini satunya lagi kearifan lokal keunggulan global. Ini belum saya buka, masih ada plastiknya tuh. Nanti ya. Saya simpan dulu nih. Saya simpan di mana nih? Meja dulu ya. Oke, yang ini dulu ya. Nah, saya juga baru mulai. Tapi saya belum bahas bukunya ya. Tapi ini karena tertarik dengan SDM dan saya selalu tertarik dengan pengembangan SDM. Nah, ini dia. Salah satu yang ingin saya kutip sebetulnya ini ya. Jadi ini si buku ini kan kalau buku melakukan penelitian itu bagus ya. Dia mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian nanti melakukan analisis ya. Nah, ini salah satunya ya. Indonesia ini kan harus bangkit ya. Indonesia ini termasuk yang hebat dalam bangkit dari krisis nih. Pandemi segala macam, ini Indonesia termasuk yang hebat. Nah terus kemudian ini ada tapi ini sebelumnya ini ada kebijakan, sebentar ini ada ya, kebijakan ekonomi jilid 1 tahun 2016. Jadi ini dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus 2016 Pak Jokowi menyampaikan 3 langkah dari paket kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah dalam mewujudkan kebijakan ekonomi. Jadi ini dalam rangka mewujudkan kebijakan ekonomi Indonesia ini tahun 2016 ya. Ada 3 hal. Yang pertama melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembuatan tol laut, bandar udara, perbanyak jalur kereta dan komuter lain, MRT, LRT dan seterusnya. Infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan SDM yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan deregulasi dan debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Nah, ini bukan kritik-kritik yang wah menjelek-jelekan gitu, tapi kritik tetap. Pasti kalian udah tahu ya, saya itu pendukung Pak Jokowi ya. Tapi dari dua periode ini yang saya suka sebenarnya periode pertama, meskipun hasilnya baru kelihatan di periode kedua, yaitu pembangunan infrastruktur. Hebatlah pembangunan infrastruktur. Di mana-mana berterima kasih lah jalan tol, gila ya. Bukan hanya di Jawa Barat aja, di luar Jawa Barat juga hebat ya. Pelabuhan udara makin hebat ya di Indonesia Timur, kemudian di Jakarta juga LRT ya, MRT. Nanti sebentar lagi kereta cepat dari Bandung Jakarta ini sudah beroperasi, tapi saya belum nyoba. Yang menurut saya kurang, nah ini kurang gencar adalah SDM. Saya hanya poin yang kedua tadi ya. Yang poin ketiga tentang deregulasi dan debirokratisasi ini juga sebetulnya menurut saya lambat ya. Tapi itu nanti kita bahas terpisah. Karena saya banyak waktu itu juga bantu di Bandung ya, Jawa Barat. Memang itu yang kalau dari pengusaha itu yang di ini ya, 2 hal ini yang juga menjadi hal kesulitan ya. Kita balik ke SDM ya. Dalam pertama soal SDM itu kenapa susah sih ya membangun SDM. Kan saya dosen juga, jadi saya merasakan sendiri betapa susahnya. Di satu sisi saya juga harus menerima kritikan dari banyak orang bahwa pembangunan SDM di Indonesia ini masih termasuk lambat
lambat ya dibandingkan dengan negara lain. Pak, harus ada statistiknya. Iya, saya nggak punya statistiknya secara angka gitu ya. Ini juga pengamatan informal, jadi ya mungkin bisa salah ya, karena bisa jadi itu terjadi di lingkungan saya dan tidak secara global di Indonesia. Anyway, balik lagi. Infrastruktur penting-penting. Suprastruktur di atasnya menurut saya juga penting dan bahkan mungkin lebih penting lagi dan lebih susah. Mengembangkan SDM itu selalu lebih susah daripada membangun jalan. Jalan dibangun ya itu tadi ya, memang udah mahal, susah gitu ya. Tapi kalau SDM-nya nggak dibangun juga, jalan itu jadi menjadi masalah. Contoh gini, ada satu daerah, misalnya nih, contoh satu daerah nggak ada jalan, jalannya wah luar biasa kacau lah ya, susah kalau hujan berlumpur segala macam. Jadi perekonomian bagi penduduk daerah itu susah, karena kalau mau jualan segala macam naik motor terguling, naik mobilnya harus yang luar biasa truknya gitu ya, karena nggak bisa pakai mobil sedan karena jalannya nggak bisa ditempuh dengan kendaraan seperti itu. Jadi biaya tinggi, mahal, jual produk dari daerah itu kemana-mana mahal ya. Jadi tidak kompetitif ya, itu infrastrukturnya. Kemudian jalan itu dibangun, wah hebat ya, hot mix mulus. Ternyata yang terjadi apa? Kebut-kebutan, anak-anaknya dikasih motor, tabrakan, meninggal, wah segala macam. Terus akhirnya wah ini jalannya jangan dibuat mulus gini, malah jalannya quote unquote dirusak, yaitu dengan membuat polisi tidur. Setiap 5 meter polisi tidur, 5 meter polisi tidur. Nah menurut saya ini karena ketidaksiapan SDM. Ketika infrastruktur dibangun, SDM juga harus dibangun untuk menggunakan infrastruktur itu secara baik dan benar. Memang itu tidak serta-merta atau apa ya, mengajar itu tidak by accident atau by magic tag langsung orang ngerti. Enggak, mengajar itu memang harus secara eksplisit diceritakan. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Itu kita nggak cukup dengan hanya menyediakan tempat sampah yang dipilah-pilah, nggak cukup. Kita harus mengajari orang bagaimana menggunakan tempat sampah tersebut. Bagaimana lebih baik kita menyimpan sampah dulu ya, dikantongin, terus nanti kalau ada tempat sampah dibuang. Bukan sek buang gitu ya, dari mobil sek keluar. Dan mobil juga mobil mewah juga, saya pernah lihat, gile mobil mewah. Harganya 10 kali lebih mahal dari mobil saya ya. Ceng keluar itu. Berarti pendidikan SDM-nya nggak benar ya. Bukan secara IQ nggak benar ya, mungkin IQ-nya tinggi tapi pendidikannya nggak benar. Mungkin sekolahannya juga sekolahan benar tapi pendidikannya nggak benar ya. Ada beda antara orang bergelar S3 misalnya dengan educated, berpendidikan tuh beda ya. Berpendidikan harusnya punya adab ya gitu ya. Ini balik lagi ya, SDM tuh susah, membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya cukup besar. Jadi kalau orang memberikan biaya kepada infrastruktur, juga harus diberikan biaya kepada pengembangan SDM, yaitu guru-gurunya, yaitu dosen-dosennya. Jadi kalau orang boleh misalnya negara atau apa semuanya kacau gitu ya, hancur acak adut segala macam, yang harusnya diinikan dulu ya, disiapkan dulu, atau yang harusnya di save dulu ya, dipertahankan atau diselamatkan dulu adalah para guru. Kalau menurut saya guru-guru. Nah itu yang utamanya ya. Karena kenapa? Karena dia yang mendidik the next generation, generasi berikutnya itu adalah guru. Gak bisa enggak. Kalau gurunya kita acak adut kacau gitu ya, susah. Kenapa gurunya acak adut kacau? Karena gurunya juga harus survive ya, sebagai manusia dia juga harus survive. Dia harus bisa makan setidaknya, harus bisa membuat keluarganya makan. Itu dulu ya, makan dulu ya. Kalau nggak bisa makan aja susah ya. Makan itu memang baru meningkat ya. Sandang pakan, nanti papan ya. Berarti harus bisa tinggal juga. Guru nggak harus hebat enggak, layak aja sebagai manusia gitu ya. Jadi guru yang harus diperhatikan. Ada orang marah-marah, banyak guru yang masih berstatus harian lah ya. Kalau status harian segala macam itu masalah technicalities. Tapi yang bagaimana kita menjamin bahwa dia guru tetap atau tidak tetap dia harus bisa makan. Ya, itu dulu ya.
Kemudian, nah guru-gurunya juga harus pilihan. Bahwa guru itu harus pilihan, bukan guru itu sisa. Enggak gitu ya, enggak bisa kerja di tempat lain jadi guru. Enggak, guru itu harus orang pilihan. Makanya kalau kita sebut ya guru-guru itu tuh guru, dosen, segala macam itu kastanya kasta apa di atas ya. Apa itu kali Brahmana kali ya. Itu memang beda ya. Dia memang harus kita tempatkan, guru itu harus kita tempatkan di atas gitu ya. Ini memang ada sedikit konflik ya of interest karena saya guru, alias saya dosen ya, masuk kategori guru juga. Jadi wah Pak Budi mah pengen menyenangkan diri sendirinya gitu ya. Oh bukan demikian ya, saya tuh tidak ingin dipuja-puja, dihebat-hebatkan, enggak. Dibuatlah normal lah, layak saja. Alhamdulillah saya oke, karena kebetulan saya menjadi guru di perguruan tinggi yang bagus. Saya dosen ITB, jadi alhamdulillah ya tidak kelaparan gitu, tidak kesulitan. Alhamdulillah ITB perguruan tinggi one of the best in Indonesia. Tapi kita sadari ya bahwa pendidikan itu kan bukan hanya ITB, UI, UGM, ITS ya, IPB dan seterusnya. Bukan hanya itu aja, tapi ada banyak perguruan tinggi lain yang kecil-kecil juga. Demikian pula sekolahan mulai ya, sekolahan dari SMA, SMK gitu ya. Pelatihan sama ya. Jadi pilihan, sehingga orang-orangnya itu lebih tahan bantingan. Memang menjadi pendidik itu agak sedikit ini ya, membakti kepada negara ya. Susah kalau saya tidak setuju pendidikan itu dijadikan bisnis ya. Karena nah itu dia ya, memang orang-orangnya tuh harus orang-orang yang sedikit beda ya, nggak mikirin duit ya memang pendidik itu ya. Ya tapi itu dia, makanya harus ada orang yang ngurusin. Karena pendidik itu nggak mikirin duit ya. Ini dalam kepala saya, tentu saja Anda boleh berbeda pendapat. Jadi ya kita tuh mikirin SDM, gimana ngajar yang bagus segala macam ya. Yang sayangnya sekali sekarang ya kualitasnya banyak yang kurang bagus ya. Menjalankan ngajar segala macam ya hanya berdasarkan checklist, harus sampai sini kerjain sampai situ. Jadi bukan masalah substansinya ya. Substansinya itu yang lebih penting gitu. Nah di pengembangan SDM, kalau tadi ya membangun infrastruktur, tadi harus fondasinya harus kuat. Membangun SDM juga harus kuat fondasinya, guru-gurunya. Di dalam pembangunan SDM juga ada infrastruktur lagi, yaitu bahan bacaannya, bukunya, jurnalnya, media-media lainnya lagi. Kalau sekarang pembelajaran yang elektronik segala macam, itu lagi-lagi butuh upaya dan biaya, waktu. Bagaimana saya lihat ya waktu itu ya teman-teman saya yang dari Cina, waktu saya sekolah di Kanada. Ini ada teman-teman Cina yang belajar waktu itu bahasa pemrograman C++. Bukunya baru dari Bjorn Stroustrup itu ya, baru keluar 2 bulan kemudian udah ada versi bahasa Cinanya. Saya tanya gitu, kenapa kamu kok hebat kali gitu ya? Iya di negara kami memang begitu. Bahwa proses penerjemahannya itu dilakukan secara masif itu ya. Dan mungkin ada sedikit pelanggaran haki ya, tapi ini kita bicara masalah pendidikan, nanti bisa didiskusi terpisah ya. Bahwa bukunya itu diterjemahkan luar biasa. Kenapa? Karena kalau mereka ya, ini teman-teman saya itu dia kan bukan pakai roman karakter ya, karakternya pakai tulisan bahasa Cina. Demikian pula yang Jepang ya, Taiwan juga sama ya, dan negara-negara lain, mungkin India juga sama ya. Jadi mereka membutuhkan proses terjemahan itu. Nah Indonesia merasa nggak butuh. Padahal menurut saya mesti butuh penerjemahan itu. Bahwa buku-buku yang ada di luar negeri itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak kan sekarang udah global Pak, harusnya anak-anak ini bisa bahasa Inggris. Betul. Saya sendiri termasuk yang suka bahasa Inggris. Dan saya termasuk yang memang lebih biasa bahasa Inggris ya. Saya baca buku memang harus bahasa Inggris gitu. Tetapi untuk setiap satu Budi Raharjo yang bisa berbahasa Inggris, ada 10.000 lagi Budi Raharjo yang tidak bisa berbahasa Inggris. Nah itulah yang harus kita kejar. 10.000 tuh banyak ya. Jadi kita harus membuat konversi buku 10.000. 10.000 itu kan satu publikasi masuk akal untuk menyetak. Buat cetakan 10.000 itu masuk akal. Tapi prosesnya bukan masalah cetaknya, menerjemahkan itu dengan baik ya. Nah itu yang harus ada. Effortnya Pak, effortnya besar. Biayanya besar. Menerbitkan buku itu mungkin tidak untung, tetapi bukan masalah menerbitkan bukunya, SDM-nya. Gitu ya.
Aduh, belum lagi kita nanti bicara soal kurikulum segala macam. Jadi dan bukannya tidak ada ya upaya-upaya. Saya sudah melihat ada upaya kayak Pak Menteri ya, Mas Nadiem gitu ya, membuat upaya kampus merdeka, segala merdeka belajar segala macam. Tapi menurut saya banyak yang melakukan abuse, sehingga itu di lapangan menurut saya tidak terlalu kurang hasilnya kurang kelihatan ya. Mungkin Mas Nadiem nanti bisa mengevaluasi ya apakah itu efektif atau tidak, berapa persen gitu ya. Karena sebagai contoh nih, saya punya perusahaan yang mau ikutan kampus mereka pun nggak bisa gitu ya. Karena udah habis dananya, udah ini. Wah, kita a real company, bukan orang yang nyoba-nyoba ya, cari duit untuk apa ya, untuk ngasal gitu, bukan. It's a part of our company process in our company, but it doesn't work because we cannot use maaf bahasa kami pada prinsipnya kami tidak bisa menggunakan layanan itu. Ya salah kami juga. Mungkin Pak Budi aja dan tim tidak paham itu. Tapi kan itu untuk menunjukkan bahwa Pak Budi yang lain ya, kayak kami ini juga masih belum bisa memanfaatkan itu. Balik lagi ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu masih terlalu lambat. Kurang ganas, dalam artian nanti ke detailnya gitu ya. Mas Nadiem boleh berkonsep bagus ya, tapi bawahnya tuh tolong beresin juga gitu ya, sehingga eksekusinya menjadi bagus. Itu kayak orang bangun jalan ya, terus rencananya bagus, proyeknya tidak didetailkan kan. Everything the devils are in the details gitu kan ya, sehingga itu nanti di bawahnya itu harus dilihat gitu ya, gagal-gagalnya itu kan di detailsnya itu kan. Ya jadi itu dia, kalau proyek misalnya pembangunan infrastruktur detailnya nggak beres, ya itu proyeknya bisa mangkrak gitu ya, nggak beres tuh, triliunan bisa menghilang gitu aja. Pembangunan SDM juga demikian gitu. Kalau pembangunan infrastruktur kita mau rela berkorban 100 triliun, maukah kita berkorban 100 triliun juga untuk pembangunan SDM? Harusnya mau dong, ya harusnya mau dong kan ya, juga sama gitu, sama pentingnya. Oh nggak penting-penting amat. Oh bagi saya malah the man behind the gun is more important. Jalan boleh jadi tadi ya acak adut, tapi orangnya hebat. Infrastruktur, kalau infrastrukturnya bagus tapi orangnya tidak bermartabat, orangnya tidak berpendidikan, kacau juga. Nggak manfaat, malah jadikan alat untuk berbuat kejahatan. Tidak barokah. Nyebrang kemana-mana Pak Budi ini. Iya. Balik lagi, tapi poin saya mudah-mudahan paham ya. Poin saya untuk menunjukkan bahwa pembangunan SDM itu sangat penting, dan itulah yang masih ketinggalan kita. Ya, mungkin waktunya memang Pak, waktunya nggak cukup ya. Tapi menurut saya bobotnya harusnya ketika Pak Jokowi waktu itu di awal itu mungkin periode pertama infrastruktur, periode kedua SDM. Ya, SDM digebors ya. Tapi infrastruktur ini butuh waktu yang lebih lama ya, sehingga mungkin ya melebar ke sana. Saya nggak tahu ya nanti penerus Pak Jokowi akan meneruskan ini lagi ya, bisa jadi berganti itu. Tapi kalau saya boleh titip, siapapun penerusnya SDM dah gitu ya. Infrastruktur kita sudah mulai oke ya, sudah mulai oke. Kemarin emang belum oke, sekarang sudah mulai oke, sehingga kita harus switch fokus kepada SDM dulu. Nanti switch fokus lagi kepada infrastruktur lagi. Toh infrastrukturnya juga masih dibangun ya. Gitu. Tapi kalau boleh ambillah prioritas kepada SDM gitu. Kopi saya udah dingin nih karena saya udah kelamaan ngomongnya. Mudah-mudahan ada yang menyimak ini sampai akhir ya, mudah-mudahan tidak bosan. Ini mohon maaf kalau berkesan keluh kesah, bukan keluh kesah dalam artian ngeyel ya, mudah-mudahan, karena saya juga harus menjadi bagian dari solusi. I have to be part of the solution. Nggak boleh saya ngomel-ngomel tapi saya tidak melakukan apa-apa. Ya, saya melakukan juga upaya-upaya pembangunan SDM, baik sebagai dosen secara formal di kampus dan juga sebagai pendidik di luar, melalui video YouTube, melalui pengajaran-pengajaran dan seterusnya, melalui seminar, training-training dengan fokus pada industri ya. Saya memang fokusnya ada industri, pengembangan SDM yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh industri dengan lebih cepat sehingga kita kompetitif secara global. Gitu ya. Ini kopinya tos tiis. Udang panas sudah habis karena waktunya. Kelamaan ngobrolnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.